Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak perusahaan yang menurut saya melakukan CSR. Nah, sebenarnya CSR itu apa sih? Dalam video kali ini saya akan membahas apa itu CSR dan cara bagaimana sih mengikatnya. Oke, pemahaman terhadap CSR banyak sekali terjadi kekeliruan. Banyak yang memaknai sebagai donasi, sumbangan. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena sudut pandang mereka seperti ini, maka perusahaan sering kali melepaskan diri dari tanggung jawab perusahaannya. Masyarakat juga kemudian menganggap bahwa CSR itu ya bagi-bagi uang seperti itu. Nah, di sini letak kesalahan ketika memaknai CSR itu sebagai donasi perusahaan. Nah, di sini kita coba tangkap apa sih sebenarnya arti CSR itu dan bagaimana cara regulasi mengikatnya. Kalau kita rujuk dari definisi resminya, maka sebenarnya adalah bentuk suatu tanggung jawab organisasi, bukan hanya sekedar perusahaan. Organisasi itu sangat luas, bisa itu suatu lembaga, institusi. Meskipun kalau kita lihat dari CSR-nya itu sendiri, memang CSR itu corporate social responsibility. Nah, tetapi kalimat corporate itu sendiri memiliki arti konteks istilah secara harfiahnya itu dimaknai suatu organisasi, dan corporate itu berada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, CSR kemudian dilihat sebagai upaya pengelolaan dampak baik secara positif maupun secara negatif. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah apa sih fungsi dari CSR tersebut? Corporate Social Responsibility menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan terbatas atau yang biasa kita singkat dengan PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Nah, kemudian di mana sih CSR itu diatur? CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menyebutkan bahwa corporate social responsibility dengan tanggung jawab dan lingkungan. Kemudian apa sih yang menjadi dasar suatu CSR yang ada di Indonesia? Di sini disebutkan bahwasanya landasan hukum pelaksanaan CSR itu pada Undang-Undang PT Nomor 47 Tahun 2012 tentang penanaman modal. Kemudian apa saja sih yang menjadi jenis kegiatan dari CSR itu? Di sini juga disebutkan bahwasanya jenis kegiatan CSR itu bisa berupa cause promotion, kemudian ada cause related marketing. Yang pertama itu cause promotion. Nah, jenis CSR ini bisa diartikan sebagai suatu upaya perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan tingkat kesadaran atas suatu masalah. Nah, kemudian ada cause related marketing. Nah, program CSR jenis ini memiliki tujuan untuk terus berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan atas suatu produk agar bisa mendukung kegiatan sosial bermasyarakat. Kemudian ada corporate social marketing. Nah, ini adalah CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye dengan tujuan agar bisa membantu atau mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada corporate philanthropy. Nah,
Jenis CSR ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilakukan secara langsung dengan mencairkan dana seperti contoh sumbangan dan pemberian bantuan dalam bentuk apapun. Kemudian bentuk jenis CSR yang terakhir yaitu community volunteering, CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk layanan secara gratis terhadap lingkungan. Sini manfaat CSR itu dibagi menjadi 3 cara gambarannya. Yang pertama manfaat bagi perusahaannya, kemudian manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pihak lain. Nah, yang pertama manfaat CSR bagi perusahaan. Manfaat CSR untuk perusahaan ada 3, yaitu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dengan pihak lain sebagai suatu media promosi untuk perusahaan dan juga membuat inovasi baru dalam bentuk program tertentu. Kemudian manfaat CSR bagi masyarakat. Untuk masyarakat, manfaat CSR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Lingkungan di sekitar menjadi lebih diperhatikan dan juga lebih terjaga tentunya, serta mereka langsung merasakan keuntungannya dari program pemberdayaan dan juga pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian manfaat bagi orang lain. Di sini bagi orang lain disebutkannya yaitu untuk konsumen. Mereka juga akan meningkatkan kepercayaan pada perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, mereka akan terbantu dengan adanya pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program yang terdapat di berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan. Yang terakhir, CSR harus bisa memperhatikan dari sisi kepentingan stakeholdernya. Nah, dan setiap perusahaan pasti mempunyai stakeholdernya sendiri. Dan selanjutnya, CSR juga harus dimasukkan dalam suatu proses yang terintegrasi dalam bisnis mereka. Nah, disinilah kunci bahwa ketika kita memaknai suatu CSR, artinya bukan sekedar program, aktivitas, dan sebagainya. Di sini kita melihat bahwa suatu organisasi atau perusahaan harus berkomitmen. Organisasi perusahaan harus juga berintegrasikan dari praktek bisnis mereka dan juga harus memperhatikan dari sisi kepentingan stakeholder mereka. Nah, di sini menjadi poin penting terkait dengan makna CSR itu. Kemudian apa sih yang ingin dicapai dari CSR itu? CSR juga harus kemudian diarahkan bagaimana organisasi perusahaan bisa mencapai dari sisi pembangunan berkelanjutan. Nah, inilah esensi dari CSR itu sendiri. Artinya tujuan akhir dari CSR itu sendiri adalah mencapai dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Apakah suatu perusahaan bisa mencobanya atau mencapainya? Semua ini akan tergantung kembali kepada bagaimana komitmen organisasi perusahaan tersebut meminimalisir terjadinya suatu negatif yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Terima kasih. Jika ada yang kurang dari pembahasan ini, silakan berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.